Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Perbatasan akan membahas tentang ancaman garta ideologi di daerah perbatasan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu garta ideologi. Garta ideologi adalah suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Salah satu contoh dari ancaman garta ideologi di daerah perbatasan adalah ancaman terorisme. Jadi kami akan membahas tentang ancaman-ancaman terorisme yang terjadi di perbatasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian terorisme serta dasar hukumnya. Terorisme menurut KBBI didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Atau secara sederhana, KBBI memuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Perpu 1 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam terorisme. Yang pertama yaitu irrational terrorism. Motif yang pertama ini tujuannya tidak masuk akal sehat atau irasional. Teror yang masuk dalam kategori ini yaitu salvation atau pengorbanan diri dan madness atau kegilaan. Contoh aksi irrational terorisme yang paling sering dilakukan terorisme di tanah air adalah pengorbanan diri dengan bentuk bom bunuh diri. Lalu yang kedua, ada criminal terrorism. Motif ini dilatar belakangi oleh adanya suatu kepentingan, bisa kepentingan agama atau kepercayaan tertentu. Bentuk atau contoh aksinya berupa kegiatan teror dengan motif balas dendam. Yang ketiga, ada political terrorism. Dalam negara mapan berdemokrasi dengan supremasi hukum yang kuat, political terrorism biasanya digunakan untuk mengubah suatu kebijakan. Akan tetapi, dalam negara yang supremasi hukumnya belum mapan, political terrorism digunakan dengan tujuan merombak struktur politik. Meski berbeda, secara garis besar, political terrorism digunakan sebagai alat untuk menekan atau mengubah keseimbangan. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu state terrorism. Istilah state terrorism digunakan oleh PBB saat melihat kondisi sosial politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Warga di negara tersebut mengalami intimidasi, ancaman, dan berbagai penganiayaan yang dilakukan oleh oknum negara, termasuk para penegak hukumnya. Contoh aksi teror yang dilakukan biasanya berbentuk penculikan para aktivis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kasus terorisme yang kami ambil. Yang di sini kami ambil kasus terorisme yang terjadi di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan ranking dengan negara tetangga. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan sosialisasi bersama tokoh masyarakat, mahasiswa, dan organisasi masyarakat, serta media untuk mencegah paham-paham yang mulai menyimpang. Dari salah satu kasus terorisme, ini kami mendapat yang terjadi di Kalimantan Utara, yang dimana tim Densus 88 anti teror Polri menangkap seorang yang terduga sebagai teroris berinisial RN berusia 26 tahun di Kalimantan Utara, lalu dibawa ke Jakarta. Lalu pada 30 Desember tahun 2017, tim Densus 88 juga menangkap seorang warga Mangkurawang, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang berinisial MJ, berumur 36 tahun karena diduga terlibat jaringan terorisme. MJ diketahui berprofesi sebagai PNS di Kesbangpol Kukar dan menjadi tugas kebersihan di Masjid Pemkab Kukar. Terorisme adalah ancaman global yang tidak mengenal batas negara. Organisasi teroris beroperasi di seluruh dunia dan memiliki potensi untuk merusak perdamaian dan keamanan internasional. Serangan terorisme dapat menyebabkan kerugian besar termasuk
hilangnya nyawa manusia, cedera fisik, kerusakan ekonomi, dan ketakutan antar masyarakat. Pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan mengedukasi kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme serta metode pencegahannya. Dengan berupa kampanye informasi dan pelatihan kepada masyarakat, dapat membantu mereka mengenali tanda-tanda radikalisme terorisme, serta cara melaporkan aktivitas mencurigakan. Juga memperketat keamanan perbatasan dan kontrol atas aliran keuangan yang dapat mendukung aktivitas terorisme sangat penting. Hal ini mencakup pemantauan pergerakan individu yang dicurigai dan upaya mencegah penyelundupan senjata dan bahan peledak. Dari kasus terorisme yang ada di Kalimantan, dapat disimpulkan bahwa terorisme dapat terjadi dari masyarakat ideasi yang terpapar ideologi ekstrim melalui propaganda, agitasi, atau rekrutmen oleh kelompok teroris. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang ancaman garta ideologi di daerah perbatasan, terkhususnya tentang ancaman terorisme. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.